Puji Tuhan, sudah lewat ya, gong sifatca ya. Iya, Kyonggi. Ya, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Kitab Wahyu pasal yang ke-13. Kitab Wahyu pasal yang ke-13. Ayatnya dari ayat 11 sampai ayat 18. Ayatnya dari ayat 11 sampai 18, Wahyu 13. Tapi sementara ini atau di depan saya hanya membaca ayat 11 dan ayat yang ke-14. Ayat 11 dan ayat yang ke-14. Wahyu pasal 13. Ya, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat yang ke-14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ya, dua ayat ini yang kita baca, tapi kita akan merenungkan firman Tuhan ini dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, tema hari ini agak menakutkan ya. Yesus berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Kadang-kadang khotbah begini langsung jemaat bilang tidak mau saya dengar ya. Tapi ini sebenarnya suatu realita yang akan kita hadapi atau sekarang mungkin sudah kita hadapi. Ya. Bahwa kalau tidak mungkin berarti mungkin ya. Mungkin akan ada penyesatan. Ya. Tapi kita tidak lagi bicara mungkin sekarang, tapi kita bicara ini bisa saja terjadi. Nah, kalau kita merenungkan dari firman Tuhan ini bukan perkataannya Pak Tommy. Ya, ini perkataan Yesus Lukas 17 ayat 1, karena Tuhan Yesus berkata dengan terus terang, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya. Jadi pasti bahwa penyesatan itu akan terjadi. Ini dikatakan dilakukan oleh orang. Ya, kata Yesus itu celakalah orang yang mengadakan. Jadi dilakukan oleh orang. Lalu pertanyaannya, siapa orang yang dimaksud? Siapa yang menyesatkan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ingin melihat ini karena ini merupakan suatu pelajaran. Ini sangat berharga. Supaya kita mengerti. Ya. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang akan ada penyesatan, maka kita perlu jelas dulu. Yang menyesatkan tadi orang. Tapi orang ini adalah bukan orang saja. Tetapi ini sesuatu yang berkaitan dengan satu pribadi. Dan ini sebenarnya ada suatu struktur. Ya, dalam arti ada susunannya. Misalnya ada yang di atas, bosnya, ada yang harus melakukannya, dan seterusnya. Nah, ini kita ingin melihat. Yang melakukannya memang semuanya itu adalah iblis ya. Tapi kita ingin lihat, iblis itu bagaimana? Mungkin Bapak Ibu sering bicara iblis, tapi iblis itu sebenarnya ada strukturnya. Jadi, pertama yang kita renungkan, iblis itu adalah bapa pembohong, ya kan? Dan meniru Allah. Wah, ini gimana nih Pak? Iblis bapa pembohong dan meniru Allah. Jadi kalau kita lihat, ini iblis ini memang dalam segala sesuatu itu
pendusta yang luar biasa. Dan juga dia membuat tiruan. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus 11 ayat 14 kan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Menyamar. Jadi dia hampir serupa dengan malaikat terang, dan ini dimaksudkan adalah dia menipu sebenarnya. Orang pikir itulah dia yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi sebenarnya ia menipu dengan menyamar sebagai malaikat terang. Oleh karena itu, kita lihat ya di dalam Alkitab ternyata, ini khususnya dalam kitab Wahyu, kita akan melihat penipuan iblis karena dia juga menyamar atau dia meniru bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Trinitas. Benar nih. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, itu tiruannya gini. Ada simbol yang namanya naga ya. Di Alkitab ada simbol yang namanya naga. Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanjung 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Itu naga. Naga ini adalah tiruan dari Allah Bapa. Yang kedua, ada yang namanya binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang keluar dari dalam laut ini, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca, di pasal 13 ayat yang pertama, itu disebutkan seekor binatang keluar dari dalam laut. Itu adalah antikristus yang meniru Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, ini yang kita baca, ayat yang ke-11 tadi. Aku melihat seekor binatang lain yang keluar dari dalam bumi. Ya. Ini adalah tentang nabi-nabi palsu. Ya. Jadi nabi palsu ini, itu adalah tiruan yang berkaitan dengan Roh Kudus. Jadi ada trinitas dalam iblis, naga, ada binatang yang keluar dari laut, dan ada binatang yang keluar dari bumi. Binatang yang keluar dari laut itu adalah antikristus, dan binatang yang keluar dari bumi itu adalah nabi palsu. Menarik ya kalau kita merenungkan dalam firman Tuhan ini. Nah, kalau kita lihat, ini diungkapkan di dalam Wahyu pasal 16 ayat 13 dan Wahyu pasal 20 ayat 10 tentang trinitasnya iblis ini. Ya. Wahyu 16 ayat 13 dikatakan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang yang keluar dari laut, ya, dan dari mulut nabi palsu, binatang yang keluar dari bumi, itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Disebutkan 3 trinitasnya. Wahyu 20 ayat 10. Ini penghukumannya. Dan iblis, itu naga tadi ya, yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang, yaitu binatang yang keluar dari laut, dan nabi palsu, yaitu binatang yang keluar dari bumi, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi alamatnya iblis itu di neraka. Nah, kalau kita lihat di sini, inilah gambaran tentang trinitas daripada iblis. Sekali lagi, naga itu adalah gambaran tentang seperti Allah Bapa. Itu adalah iblis. Tapi yang bekerja, itu binatang yang keluar dari laut, itu antikristus. Kalau saya sebut antikristus ini, kalau di dalam Alkitab, khususnya kita baca dalam 1 Yohanes, itu antikristus ada bisa banyak. Tapi antikristus di sini disebutkan dalam kitab Wahyu itu satu pribadi. Itulah yang menjadi tiruan dari Yesus Kristus, antikristus. Dan antikristus ini itu mengadakan penganiayaan kepada orang-orang percaya, gereja.
secara fisik. Nanti saya akan jelaskan. Lalu binatang yang keluar dari bumi itu sebenarnya gambaran tentang bagaimana binatang ini menjadi penganiaya orang percaya, tetapi melakukan propaganda untuk menentang kekristenan. Nah, saya mau menjelaskan. Binatang yang keluar dari laut itu antikris. Tapi dikatakan kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 13, itu dikatakan binatang itu kepalanya sedang terluka. Kita lihat ayat yang ketiga pasal 13 tadi. Maka tampak kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ini adalah waktu Kristus di kayu salib mati, lalu Kristus itu bangkit, kan menurut Kejadian pasal 3 ayat 15, maka keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi dia dikalahkan, dia diremukkan waktu Yesus itu bangkit dari kematian. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 itu dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Karena dia sebenarnya dilukai kepalanya. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan ini, dia belum mati. Menunggu apa? Karena dia nanti akan dihukum secara kekal. Itulah antikristus sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, antikristus bagi orang percaya itu bukan hal yang menakutkan. Karena dia dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, tetapi sekarang kalau kita lihat, ini digambarkan tentang binatang yang dari bumi. Wah, binatang dari bumi ini siapa ya? Nanti sebentar kita akan bahas itu. Tapi ya ingat, ada di dalamnya naga, ada binatang yang keluar dari laut, dan ada binatang yang keluar dari bumi. Ini trinitasnya. Ada yang disebut di dalam kitab Wahyu yang namanya Babel. Pelacur. Pelacur besar. Itu kalau kita baca dalam pasal 17 ayat yang 17 sampai 18, itu berbicara pelacur besar. Ini apa lagi ya? Karena dikatakan pelacur besar juga mengadakan penyesatan. Ini simbol. Kalau disebut Babel, itu adalah kota besar. Tetapi itu komparasi daripada Israel itu bait sucinya di Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang besar. Tapi kalau berbicara Babel, itu kota yang melawan Allah. Maka sebenarnya yang disebut dengan Babel, pelacur besar itu adalah tempat yang didiami oleh iblis. Itu tempat yang dikuasai oleh iblis. Sorry. Ini batuk saya bukan karena apa-apa, karena kering saya. Jadi kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada satu sentral, itu adalah tempat berdiamnya iblis, yang itulah menjadi tempat penyesatan. Saya tidak tahu di mana. Tapi kalau kita gambarkan tentang Yerusalem itu di Israel. Tapi Babel itu bukan nanti sekarang kita mau tunjuk ke Irak sana atau mana, bukan. Tapi itu ada satu bagaimana gambaran kekuasaan iblis atau iblis berdiam di sana. Nah, jadi kalau kita lihat yang mengadakan penyesatan trinitas dari iblis, tapi berpusat di Babel, si pelacur besar. Nah, sampai di sana. Nah, sekarang kita mau lihat, ini kan trinitas. Tadi pertanyaan saya, siapa yang sebenarnya menyesatkan? Saya katakan dari tadi adalah binatang yang keluar dari bumi. Nah, ini memang berkaitan dengan binatang keluar dari bumi. Tetapi begini, jangan kita pikir binatang yang keluar dari bumi, ya bumi ini, bukan. Simbol dalam Alkitab, kalau bicara bumi, Wahyu khususnya, itu bertentangan dengan sorga.
Jadi sebenarnya bumi di sini gambaran tentang lawan dari sorga. Jadi kalau berbicara, binatang ini adalah binatang yang langsung melawan segala sesuatu yang berasal dari sorga, yaitu Tuhan. Di dalam Alkitab, Wahyu ada 3 ayat yang menggambarkan, Wahyu 16 ayat 13, Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 20 ayat 10, itu menggambarkan nabi palsu. Nah, menarik Bapak Ibu, karena kalau bicara nabi, kadang-kadang kan banyak ya nabi-nabi palsu. Tapi di kitab Wahyu hanya disebut nabi palsu. Saya baca dalam bahasa Yunani, itu bentuknya singular, bentuknya tunggal. Artinya juga berbicara satu pribadi. Jadi nabi palsu ini, inilah yang menguasai sebenarnya bagaimana penyesatan itu terjadi. Ya, nabi palsu ini benar-benar merasuk sebenarnya semua manusia, tetapi khusus menyangkut dengan orang percaya, dia tidak mempan. Mengapa? Karena kita didiami oleh Roh Kudus. Dia kan lawannya Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, nabi palsu tidak masuk. Tapi kalau tanpa Roh Kudus, nabi palsu itu masuk. Nah, gimana Pak kok nabi palsu bisa masuk gitu ya? Saya mau menjelaskan tentang masuknya ya. Jadi yang ketiga kita bicara bagaimana sih penyesatan itu dilakukan oleh nabi palsu ini. Sekali lagi, nabi palsu ini adalah satu pribadi. Jadi yang pertama, nabi palsu itu melakukan sebenarnya kepalsuan dan dusta. Itu gambaran daripada iblis ini. Kalau kita baca di dalam ayat 14 yang tadi saya baca, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Jadi binatang yang keluar dari bumi, yang tadi saya katakan kalau dikatakan bumi, itu bertentangan dengan sorga, yang melawan sorga, melawan Tuhan, maka ini adalah menyesatkan. Bentuk penyesatannya apa? Jadi dia memiliki suatu kecerdasan, ketajaman intelektual, mempunyai suatu filsafat yang rasional, lalu dia menyusup masuk ke dalam bagian dalamnya manusia, yaitu pikiran dan hatinya. Maka sebenarnya kalau kita berbicara penyesatan yang terjadi, itu Bapak Ibu masuknya gini, langsung tersimpan di hati. Itu adalah pekerjaan nabi palsu yang merupakan satu pribadi seperti yang disebut nabi palsu, itu adalah seperti tiruannya Roh Kudus. Jadi itu merasuk. Jadi pengaruh daripada binatang ini adalah yang mempengaruhi pandangan orang, world view-nya orang. Dia juga pengaruhnya melalui filsafat yang liar, yang menyesatkan, juga pemberitaan-pemberitaan yang menyesatkan. Alkitab itu digunakan tetapi untuk penyesatan. Itu adalah bagian daripada pekerjaan si nabi palsu, si binatang yang berasal dari bumi. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita tidak terlalu banyak, tetapi saya meneliti ini banyak setelah membaca. Ada yang sekarang ini sangat tren sebenarnya, yang namanya naturalisme. Pandangan naturalisme ini bukan ini. Naturalisme ini selalu berbicara yang alamiah itu harus diangkat. Contohnya, kalau kita berbicara yang alamiah, natural, itu bertentangan dengan supranatural. Apa itu supranatural? Supranatural itu rohani kan? Kalau kita berbicara sekarang, contoh ya, ada orang dikuasai dengan kuasa kegelapan, kerasukan. Kan secara fisik dia kerasukan. Tapi kalau kita melayani gimana? Kita kan menolak kuasa kegelapan di belakang dia. Itu supranatural. Tapi fisiknya terganggu. Tetapi yang menguasai dia adalah supranatural. Nah, orang-orang ini, masuk ajaran ini, itu enggak ada itu iblis-iblisan, enggak ada itu Tuhan-Tuhanan gitu loh.
itu seolah-olah sesuatu yang ya biasa-biasa saja. Nah, faham ini ternyata ini adalah membicarakan pada dasarnya manusia itu baik. Kalau manusia baik, maka dalam keadaan apapun dia baik. Tidak ada dosa pada manusia. Jadi sekarang ini sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara sangat dikembangkan. Anda itu pasti baik. Anda tidak perlukan yang namanya pergi ke gereja. Karena tidak ada kalau Anda itu adalah benar. Anda itu di dalamnya baik. Jadi yang ditemukan adalah kebaikan daripada manusia. Apa konsep Kristen? Sangat beda. Kalau kita itu Roma pasal 3 ayat 23. Apa artinya? Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang baik dalam manusia. Tapi naturalisme ini sekarang ajaran itu masuk. Baik semua. Ya jangan saudara pikir ini dalam pengembangan bagaimana motivator dan lain-lain itu banyak yang bicara. Kayak saya kembangkan dirimu. Dirimu ini ada sesuatu yang baik. Kalau dia berdosa, pasti dipengaruhi oleh dosa. Makanya kita selalu memberitakan orang percaya Yesus, terima Tuhan Yesus, diampuni dosanya. Itu berita kita. Tapi paham ini begitu. Ini adalah pekerjaan dari iblis yang penuh dengan kecerdasan. Ada paham yang sekarang namanya, mungkin bahasanya biasa ini, sekularisme. Iya, sekularisme itu kan cuma duniawi. Enggak. Sekularisme ini berbicara sebenarnya orang menganggap tidak ada yang namanya kebenaran yang absolut. Enggak ada. Jadi ketika kita berbicara tentang hidupmu benar atau salah, itu enggak ada ukurannya Bapak Ibu. Moralitas itu bukan soal moralitas ini, ini sudah menyimpang, ini enggak benar. Moralitas yang baik itu begini. Enggak ada ukuran agama, enggak ada. Jadi dikembangkan ini sebenarnya pengembangan dari naturalisme. Orang menganggap bahwa ukuran segala sesuatu itu adalah manusia. Maka moral itu tidak bersifat rohania, agama enggak. Tapi moral itu adalah bergantung dengan manusia. Makanya sekarang ada yang namanya etika. Ya bukan saya hubung-hubungkan dengan yang sekarang soalnya tidak etika gitu ya. Bukan. Etik, tidak etis atau apa. Etika ini sebenarnya berbicara tentang bahwa ada kebenaran, yaitu kebenaran dalam firman Tuhan, maka semuanya diukur. Jadi kita berada dalam firman Tuhan, kita tahu, oh ini benar, ini benar, itu gitu. Coba mereka, enggak. Makanya akhirnya, lanjutannya nih ya, naturalisme, sekularisme apa? Ateisme. Orang enggak perlu Tuhan. Enggak ada Tuhan itu. Enggak ada ukuran moral karena Tuhan, enggak ada. Ya sekarang kalau kita semua bisa, dosanya sama ya, ini contoh saja ya. Dosanya sama kita. Misalnya kita korupsi. Kita sama-sama korupsi. Ya kita anggap kalau tidak ada moral, itu nggak salah. Semuanya sama kok, berbuat kok. Jadi ukurannya semuanya oke, terima. Itu makanya pembenaran. Nggak bisa begitu. Itu adalah masuknya sebenarnya paham. Makanya dia meninggalkan Tuhan. Lalu berkembangnya orang yang ateisme, namanya antiteisme. Apa antiteisme? Bapak, Ibu, dan saudara, bukan hanya mengatakan tidak ada Tuhan, tapi semua yang bersangkut dengan Tuhan kah, menyangkut dengan Allah yang kita percaya, teisme, mereka akan menyerang dan menolak. Makanya kita lihatlah ada anak-anak yang mungkin dari kita, dia sedang kuliah di luar, tidak bersama dengan kita. Kalau dia hidup di dalam tempat yang memang pengaruhnya itu besar, coba dicek, anak itu pergi gereja enggak? Saya baru melayani kemarin, ibu bapaknya itu hidup di dalam Tuhan, anaknya kuliah di luar kota. Lalu pas melayani anak itu dia bilang, iya om, saya sudah tidak berdoa lagi. Bapak ibunya ngajar selalu berdoa, baca firman Tuhan. Saya sudah tidak om, jarang.
Kedua, iya saya juga jarang ke gereja Om. Ini larinya ke sana Bapak Ibu dan Saudara. Inilah pengaruh masuk melalui kepala. Luar biasa ya. Itu menyesatkan. Lalu kedua yang dilakukan ini, kita baca di dalam ayat 13 itu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi, dan ia di depan mata semua orang. Jadi yang disebut dengan nabi palsu itu melakukan mujizat. Dan hebat sekali ya sini. Mujizat yang dilakukan itu bisa menurunkan api dari langit. Oh mungkin kita tunggu. Pak nanti kita mau lihat deh. Ada nggak di dunia ini disebarluaskan tentang dia menurunkan api dari langit ke bumi? Ini istilah. Ini suatu simbolisasi. Sekarang ini adalah sekali kita ingat. Iblis itu sang pendusta dan peniru. Yang menurunkan api di langit siapa? Nabi ya sebenarnya. Kalau kita ingat Nabi yang di dalam perjanjian lama siapa? Nabi Elia. Nabi Elia itu ada 2 kali menurunkan api ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 38 itu waktu berhadapan dengan dewa-dewa nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Dia berdoa kan supaya mesbah yang ditaruh air banyak itu persembahannya dibakar. Turun api dari surga untuk membakar korban. Lalu Elia juga waktu ada kejadian menyangkut dengan Raja Ahasia, dia sakit. Lalu kemudian ada utusan yang datang kepada Elia. Itu satu perwira pertama datang, bawa 50 pasukan. Elia juga berdoa, api turunkan kepada perwira itu dan 50 orang yang beserta dia. Hangus terbakar. Tidak cukup, datang lagi satu perwira, bawa lagi 50 orang untuk bertemu dengan Elia, sebenarnya meminta tolong untuk menyembuhkan Ahasia. Tapi Elia katakan tidak. Dia katakan lagi api turun kepada mereka dan membakar. Jadi Elia melakukan mujizat turun api. Inilah yang dikatakan tiruan bahwa nabi palsu ini melakukan mujizat yang spektakuler seperti Nabi Elia. Jadi dia meniru untuk orang percaya. Bapak Ibu dan Saudara, Matius 24 ayat 25 katakan, Tuhan Yesus berfirman, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau nanti kita mendengar ada mujizat yang spektakuler, nggak usah bicara tentang nanti turun api, nggak usah. Tapi mujizat yang hebat sekali, tapi itu di luar Tuhan. Ingat, ini adalah perlakuan daripada penyesatan. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tetapi ini bisa terjadi dalam perkembangan yang sekarang. Ya. Mungkin sudah terjadi, banyak orang kagum dan lain-lain. Tapi itu sekali lagi, itu adalah penyesat. Nah, apa yang dilakukan ketiga, ini sebenarnya banyak ya. Dia itu membuat patung, lalu patung itu adalah menyerupai binatang, lalu orang disuruh menyembah. Tapi dia diberikan kuasa untuk memberi nyawa katanya kepada patung itu, sehingga patung itu bisa berbicara. Itu cara ada juga. Saya tidak menguraikan karena jam. Tetapi ada yang ketiga, ini dia membuat tanda pada tangan kanan dan dahi. Nah ini dia. Penyesatan itu luar biasa ya. Kalau kita baca ayat 16-17 dikatakan, dan ia menyebutkan sehingga kepada semua orang, kecil, besar, kaya, dan miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, itu setelah dia menyesatkan, orang tersesat itu diberikan label. Tangan kanannya ada tanda, dan di dahinya ada tanda. Oh Pak, ini berarti kalau nanti dipasang microchips di tangan, itu akan membuat itulah tanda daripada siapa namanya, si Nabi palsu ini. Enggak gitulah, jangan dihakimi, oh nanti masukkan sini baru jalan gini. Kan nanti di sini untuk di-tag gitu ya. Atau di sini di kepala ditaruh. Bukan itu. Sebenarnya ini gambaran tentang satu simbolisasi. Tanda itu pada waktu masanya Yohanes, itu berarti tanda yang diberikan kepada para budak, kepada prajurit, dan pengikut-pengikut fanatik dari seorang guru atau seorang yang mempunyai kuasa. Jadi itu tanda yang memberikan tanda bahwa mereka itu adalah tunduk kepada yang dikuasai. Jadi iblis ini, kalau berbicara tanda kita ditandai, dahi kita ditandai, itu berbicara adalah kita ini budaknya. Kita ini adalah prajuritnya. Kita ini adalah sebenarnya orang yang fanatik untuk mengikuti dia. Itu tanda. Ya. Kalau digambarkan di dalam Wahyu, tangan kanan itu sebenarnya simbol dari suatu persekutuan dan persahabatan. Jadi kalau orang mempunyai tanda di tangan itu digambarkan dia bersekutu dan dia bersahabat dengan si iblis. Kalau di dahi ini menggambarkan tentang itu masuknya filsafat yang tadi, membuat orang dikuasai. Itu tanda. Saya tidak terlalu berbicara tentang tanda fisik. Tapi tanda ini menandai bahwa seperti di waktu itu, orang yang bersekutu dengan iblis ditandai. Orang yang otaknya dikuasai iblis itu punya tanda. Makanya berdoalah. Ini luar biasa tantangan. Tapi saya mempercayai, orang percaya tidak ada. Ya, saya pernah bicara dengan Pak Andi juga ini tentang Illuminati. Nah, sebenarnya si Pak Andi suka sihirnya. Ini kan bagian daripada, sebenarnya ini kan satu tujuannya, katanya mereka mau membuat suatu tatanan dunia baru supaya menjadi lebih bagus ya. Mereka ini sebenarnya tujuannya adalah membuat sesuatu yang disebut oleh mereka itu ubiquitous teluris, itu bahwa ditemukan satu pusat dunia di mana dunia ini di dalam penguasaannya. Nah, mereka katanya sudah bekerja dari dulu dan sekarang ini bekerja secara rahasia. Masih ada, menguasai. Ini adalah sebenarnya lebih membawa orang untuk ditandai nanti. Ya. Dan akan mengembangkan yang namanya mungkin kita dengar juga ya, Freemason. Ya. Jadi ini menjadi suatu gambaran, mereka itu bilang kami ini pekerja keras. Kami ini adalah orang yang selalu mempunyai kebebasan berpikir. Mereka itu tidak punya agama. Mereka tidak berteologi. Jadi utama mereka adalah bagaimana membangun persaudaraan, tetapi mereka mempunyai suatu standar moral yang menurut mereka itu paling baik di dunia. Mereka memang mempromosi, mereka membesarkan cinta, bantuan kepada orang, itu mereka lakukan. Tapi di balik semuanya ini, sebenarnya mereka sedang mencoba mengarahkan dunia kepada tujuan-tujuan yang tadi. Nanti akhirnya, itu seperti tadi, ada Babel, pelacur besar. Sebenarnya sedang bekerja ya. Dan organisasi ini kan sudah ada. Freemasonry. Ini sebenarnya besar sekali pengaruhnya. Ada
pemikir-pemikir di situ, politikus, insinyur, ilmuwan, penulis, filosof, itu ada di dalam. Kalau saya baca dalam satu penelitian, mungkin diperkirakan sekarang anggotanya 6 juta. Tersebar di seluruh dunia. Ini tanda-tanda yang luar biasa. Jadi, memang tujuan mereka adalah mereka mencoba untuk menghancurkan kita. Nah, kemudian tanda ini yang dikatakan dalam kitab Wahyu kan, itu adalah tanda 666. Oh Pak, nanti pokoknya angka 66 itu adalah antikristus. Bukan. Ada plat nomor 666, dia bilang, wah ini saya melihat ini mobilnya antikristus. Apa kita berhak menghancurkan mobil 666? Salah besar, dapat masuk ketangkap di bawah polisi kita. Mobilnya 6666. Ya saya nggak tahu kalau itu menyangkut dengan hatinya ya. Saya nggak ngerti. Tetapi 666 itu adalah gambar simbol. Saya mau menjelaskan gini. Kalau kita melihat angka 66 itu dalam standar simbolisasi Alkitab, 6-nya kan berapa? 3 ya. 6, 6, 6. 3. Itu sebenarnya gambaran tentang kesempurnaan dari 6. Bukan kesempurnaan dari 6. 6-nya 1, 2, 3. Itu sempurna. Tetapi angka 6 itu tidak pernah menyampai angka 7. Dalam kitab Wahyu, 7 itu adalah genap. 7 itu menggambarkan bagaimana Allah bekerja. Ia menciptakan langit dan bumi berapa? 7 hari. Banyak kata 7 di dalam Alkitab yang menggambarkan penggenapan. Jadi kalau berbicara penggenapan, kesempurnaan itu di angka 7, itu bernyangkut dengan Allah bekerja. Dan angka 6 itu tidak pernah sampai ke 7. Kenapa? Karena itu adalah angka manusia yang menunjukkan dia tidak pernah sampai ke angka 7. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, artinya iblis itu akan berusaha menuju angka 7, tapi selalu gagal dan berakhir di angka 6. Karena kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dan menarik saya baca dalam kitab Wahyu, karena saya membawa suatu eksposisi Wahyu. Kalau berbicara 6 itu, 6 metrai, 7 metrai, 7 sangkakala, 7 cawan. Kalau baca setiap yang ke-6, itu adalah penghukuman kepada iblis. Metrai-metrai itu yang ke-6, penghukuman iblis. Sangkakala demikian, dan juga tentang cawan. Jadi sebenarnya angka 6 itu menggambarkan tentang penghukuman. Kalau kita lihat penyesatan di bumi ini berat ya, tapi Tuhan katakan tadi di dalam firman Tuhan, di dalam Matius itu jelas, yang menyesatkan itu akan dihukum. Dan itu iblis. Pengikut-pengikutnya juga akan dihukum. Ya. Nah hari ini ya kita memuji Tuhan karena kita di dalam siapa? Tuhan Yesus. Kita tidak dikuasai oleh antikristus. Kita memuji Tuhan karena apa? Karena kita bukan dikuasai oleh binatang yang keluar dari bumi. Itu adalah nabi palsu. Tidak. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dia boleh menyesatkan. Dunia ini sedang menuju ke sana. Bapak Ibu. Makanya penting sekali beritakan Injil. Saya ini, kalau dengar orang mau terima Tuhan Yesus, biar di ujung mana satu orang saya datang. Makanya kayak kemarin keluarganya bilang, Pak jauh ya Bapak datang di sini. Dan saya bilang dia itu harus mengenal Tuhan Yesus dan dia terima Yesus. Itu bagian kesukaan saya. Kalau tidak dia tersesat. Saya banyak berbicara dengan orang ini. Dia bilang, Pak, saya banyak sesatnya Pak. Anak dari orang
yang hidup di dalam Tuhan. Jadi saya mau katakan di luar Yesus, walaupun jaminannya dia anak daripada Bapak Ibu yang percaya Yesus, kalau tidak terima Yesus, itu juga tidak ada Roh Kudus yang akan bisa membendung dia terhadap penyesatan. Ya, jadi doakan orang hidup di dalam Tuhan Yesus. Demikian kita membaca firman Tuhan ini, kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana pekerjaan binatang yang keluar dari laut, itu menyerang kepada fisik, ya kita bisa harus siap penyerangan kepada fisik. Mau kita sakit karena kita beriman, itu juga kita harus waspada. Kita harus berdoa. Kuasa Kristus sudah mengalahkan si binatang yang keluar dari laut. Itu pribadi yang kedua tadi. Dia menyerang fisik. Kalau pribadi ketiga masuk di dalam pikiran dan sampai ke hati. Sama seperti Roh Kudus di dalam hati kita. Tapi yang kedua itu seperti suatu fisik. Yesus hadir di dalam dunia itu secara fisik menolong orang, menyembuhkan dan lain-lain. Tapi iblis itu merusak manusia. Dan itu adalah secara fisik. Saya percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, kemenangan ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Tuhan memberkati kita. Amin.